Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi, antidepresi, dan obat sistem saraf otonom atau obat SSO. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping, interaksi obat, dan sediaan yang beredar dari anestesi, antidepresi, dan obat-obat SSO. Anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai derajat tertentu. Anestesi lokal adalah hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Interaksi obat anestesi. Isofluran dan opioid bekerja sinergis, sehingga persentase MAC isofluran dapat dikurangi bila digunakan dengan opioid. Namun, penggunaannya perlu diperhatikan karena opioid dengan isofluran juga bekerja sinergis dalam menurunkan tekanan darah dan laju respirasi. Dalam anestesi, opioid dapat digunakan untuk mengontrol respon terhadap nyeri, membantu mencapai penurunan kesadaran dan imobilitas. Seperti halnya dengan opioid, isofluran bekerja sinergis dengan masker relaksan, sehingga pada penggunaan masker relaksan dengan isofluran, dosis masker relaksan dapat dikurangi. Penggunaan epinefrin untuk keperluan infiltrasi dengan isofluran perlu dibatasi pada dosis 5-10 mc per kg. Epinefrin dapat menyebabkan gangguan hemodinamik seperti hipertensi, aritmia, sampai kardiak arrest. Anestesi inhalasi dapat memperlambat konduksi miokardium dan otomatisitas nodus sinoatrial atau SA, sehingga menyebabkan aritmia, dan efek ini dipotensiasi dengan pemberian epinefrin. 1. Anestesi umum. Penggolongan anestetika umum. Menurut penggunaannya, anestesia umum dapat digolongkan menjadi dua, yaitu 1. Anestesia injeksi. Contohnya diazepam, aktif ultra pendek barbital seperti tiopental dan heksobarbital. 2. Anestesia inhalasi. Diberikan melalui saluran pernafasan, contohnya ether. Mekanisme kerja. Meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf, penginhibisi, dan pendepresi meningkat. Contohnya enfluran, isofluran, barbiturat, propofol. Meningkatkan kemampuan glisin untuk berikatan dengan reseptornya. Contohnya propofol, barbiturat. Menghambat reseptor NMDA. Contohnya ketamin, siklopropan, NO, xenon. Efek samping. A. Menekan pernafasan paling kecil pada N2O, ether, dan trikloretika. B. Merusak hati. Oleh karena itu, tidak digunakan lagi seperti senyawa klor atau kloroform. C. Mengurangi kontraksi jantung. Selama halotan dan metoksifluran yang paling ringan pada ether. D. Merusak ginjal, khususnya metoksifluran. Obat anestesi umum. 1. Anestesi parenteral. Contohnya tiopental, propofol, ketamin, etomidat. 2. Anestesi inhalasi. Contohnya enfluran, isofluran, sevofluran, N2O, halotan. 2. Anestesi lokal. Penggolongan anestesi lokal. Berdasarkan jenis ikatan yang ada di dalam struktur kimia anestesi lokal, maka digolongkan menjadi dua golongan, yaitu senyawa ester, terdapatnya ikatan ester, contohnya kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Senyawa amida, termasuknya ikatan amida,
Contohnya, lidokain, dibukain, mepivakain, dan prilokain. Mekanisme kerja menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion Na+ pada salurannya, sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Efek samping sistem saraf pusat. Efek terhadap SSP antara lain ngantuk, kepala terasa ringan, gangguan visual dan pendengaran. Pada kadar yang lebih tinggi akan timbul pula nistagmus dan menggigil. Sistem saraf perifer. Jika diberikan dalam dosis yang berlebihan, semua anestesi lokal akan menjadi toksik terhadap jaringan saraf. Sistem kardiovaskular. Efek kardiovaskular anestesi lokal akibat langsung terhadap jantung dan membran otot polos serta dari efek langsung melalui saraf otonom. Obat anestesi lokal. Kokain, lidokain, tetrakain, benzokain, bupivakain, proximethakain, oksibuprokain. Antidepresi. Pengertian: depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis, dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi depresi adalah bunuh diri, jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Penggolongan antidepresi. 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. 2. Inhibitor selektif pengambilan kembali. 3. Inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. 4. Antidepresan atipikal. 5. Inhibitor monoamin. Mekanisme kerja. Antidepresi bekerja dengan jalan menghambat reuptake serotonin dan noradrenalin di ujung-ujung saraf otak dan dengan demikian memperpanjang masa waktu tersedianya neurotransmitter tersebut. Di samping itu, antidepresi dapat mempengaruhi reseptor postsinapsis. Efek samping. 1. Obat klasik atau ATC. Efek jantung, gangguan penerusan impuls jantung dengan perubahan ECG. Efek antikolinergis, mulut kering, obstipasi, retensi urin, takikardia, serta gangguan potensi dan akomodasi. Sedasi, hipotensi ortostatis. Efek antiserotonin, pasien menjadi gemuk, gangguan lambung usus, agitasi, sukar tidur serta nyeri kepala dan otot. 2. Obat generasi kedua. Sindrom serotonin, kegelisahan, demam dan menggigil, konvulsi dan kekakuan hebat, tremor, diare, dan gangguan koordinasi. Efek serotonerginya, mual, muntah, malaise umum, nyeri kepala, gangguan tidur, nervositas, agitasi atau kegelisahan, juga disfungsi seksual. Interaksi obat. MAOI banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lain, sering menimbulkan efek samping serta menimbulkan efek ketergantungan. Contoh obat MAOI adalah seligilin dan penelzin. Kombinasi dengan SSRI menyebabkan sindrom serotonin. Penggolongan dan contoh obat. 1. Inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerja: menghambat penguraian norepinefrin dan serotonin. Efek samping: kejang, sensasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung dan fungsi seksual, peningkatan bobot badan. Contoh obat: amitriptilin, imipramin, protiptilin, venlafaxine, duloxetin. 2. Inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif. Mekanisme kerja: menghambat penguraian serotonin secara selektif. Efek samping: gangguan fungsi seksual, gangguan fungsi saluran cerna. Contoh obat: citalopram, escitalopram, fluvoxetin, fluvoxamin, sertralin.
3. Inhibitor monoamin oksidase. Mekanisme kerja: menghambat kerja enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Efek samping: gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan. Contoh obat: penelzin, selegilin, meclobemid. 4. Antidepresan atipikal. Mekanisme kerja: bekerja menyerupai analog serotonin. Efek samping: gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, efek antikolinergik. Contoh obat: bupropion, mirtazapin, nefazodon. Obat yang bekerja pada sistem saraf otonom. Pengertian sistem saraf otonom: sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernafasan, pencernaan, ekskresi, reproduksi. Mekanisme kerja: obat SSO bekerja mempengaruhi transmisi neurohormonal dengan cara menghambat atau menghentikannya. Terdapat beberapa kemungkinan pengaruh obat pada transmisi sistem kolinergik dan adrenergik, yaitu 1. Menghambat sintesis atau pelepasan transmitter. 2. Menyebabkan pelepasan transmitter. 3. Berikatan dengan reseptor. 4. Menghambat destruksi transmitter. Interaksi obat: asetilkolin dan karbakol tidak efektif pada pasien yang diterapi dengan AINES topikal. Neostigmin berinteraksi dengan antibiotik tertentu seperti neomycin, streptomycin, dan kanamycina, menunjukkan keaktifan blok dipolar ringan, tetapi nyata, yang dapat menguatkan blok neuromuskulus. Penggolongan dan contoh obat: obat-obat kolinergik atau parasimpatomimetik. 1. Asetilkolin klorida. 2. Karbakol klorida. 3. Betanekol klorida. 4. Fisostigmin. 5. Piridostigmin. 6. Pilokarpin. 7. Metoclopramid. Obat-obat antikolinergik atau parasimpatolitik. 1. Atropin sulfat. 2. Ekstrak beladon. 3. Skopolamin metilbromida. 4. Oxyfencyclimin HCl. 5. Pirenzepin. Obat-obat adrenergik atau simpatomimetik. 1. Adrenalin. 2. Amfetamin. 3. Dobutamin. 4. Dopamin. 5. Efedrin. 6. Etilnorepinefrin. 7. Fenfluramin. 8. Fenilefrin. 9. Terbutalin sulfat. 10. Metildopa. 11. Guanfacin. Obat-obat antiadrenergik atau simpatolitik. 1. Dibenamin. 2. Fenoxibenzamin. 3. Ventolamin. 4. Tolazolin. Obat-obat hipnotik sedatif. Benzodiazepin. 1. Chlordiazepoksid. 2. Chlorzepat. 3. Diazepam. 4. Flurazepam. 5. Alprazolam. 6. Triazolam. 7. Lorazepam. Itulah sedikit penjelasan mengenai anestesi, antidepresi, dan obat sistem saraf otonom atau obat SSO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.